Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan induksi matematika pada pertidaksamaan. Langsung saja ke contoh soal. Misal diberikan 2n ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat n untuk n sama dengan 3,4,5 dan seterusnya. Maka nanti cara menjawabnya yang pertama itu adalah n sama dengan angka yang terkecil, ya. Biasa kita menggunakan angka 1 karena di sini yang terkecilnya 3, maka kita gunakan n sama dengan 3. Maka gantikan setiap n dengan 3. Berarti ini 2 dikali 3 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat 3, ya. 2 kali 3 6 tambah 1 berarti 7. Apakah 7 lebih kecil dari 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Benar ya? Maka ini terbukti benar. Kemudian langkah yang kedua, untuk n sama dengan k, maka ini menjadi 2 dikali k ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat k. Nah ini asumsikan bahwa 2k ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat k itu adalah benar. Langkah selanjutnya, maka n sama dengan k plus 1. Nah, jadi kita gantikan setiap n menjadi k plus 1. Berarti ini 2 dalam kurung k plus 1 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Maka ini menjadi, kita kalikan ke dalam, jadi 2k plus 2 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Ini menjadi 2k plus 3 lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Pada kasus seperti ini, ya, maka ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, dari asumsi kita ubah menjadi langkah ketiga ini, jadi langkah ketiga, atau kebalikannya, dari langkah ketiga ini kita ubah menjadi asumsi, ya. Jadi seperti itu, ada dua langkah dalam menyelesaikan kasus yang seperti ini. Baik, yang saya contohkan ini nanti saya akan mengubah asumsi, dari asumsi akan kita ubah menjadi langkah ketiga, ya. Jadi langkah ketiga seperti ini. Maka berdasarkan asumsi, kita tulis lagi di sini. Asumsi tadi adalah 2k ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat k, ya. Jadi dari asumsi ini kita mau bawa ke 2k plus 3, mau kita bawa ke langkah ketiga. Jadi bagaimana caranya supaya nanti dia hasilnya sama ke langkah ketiga, ya. Di sini langkah ketiga ini tertulis 2k ditambah 3. Jadi dari asumsi ini baru ditambah 1 supaya dia menjadi 3, maka kita tambahkan 2. Berarti ini 2k ditambah 1 ditambah 2. Kalau di sebelah kirinya ditambah 2, maka di sebelah kanan pun ditambah dengan 2. Berarti ini 2 pangkat k ditambah dengan 2. Maka ini menjadi 2k plus 3, hasilnya nanti lebih kecil dari 2 pangkat k plus 2. Seperti itu, ya. Nah, salah satu sifat ketaksamaan itu nanti ada yang namanya seperti ini. A, jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka nanti hasilnya ini sama dengan A lebih kecil dari C. Nah, ini dinamakan sifat transitif, ya. Jadi dia seperti ini. Maka nanti kita buat ini menjadi seperti ini, 2k
plus 3 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2K ya. Jadi 2 pangkat K ini boleh kita tambahkan, ingat ya, boleh kita menambahkan salah satu suku selama tidak menyalahi operasi pada matematika. Jadi yang ini tadi adalah untuk membuktikan, untuk kita membuat yang C tadi, kita membuat C tadi misalnya seperti ini 2 ya kan, ini udah sama 2 pangkat K, 2 pangkat K, ini 2 pangkat K. K tadi, K itu dimulai dari 3, berarti kalau paling kecil saja ini 2 pangkat K, berarti 8 ya. Jadi di sini udah jelas 2 ini lebih kecil dari 8, maka 2 pangkat K ditambah 2 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Maka kita pakailah aturan transitif tadi ya, menjadi 2K plus 3 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah dengan 2 pangkat K. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini dalam operasi penjumlahan, maka ini bisa berubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Ingat ya, kalau perkalian pangkat dijumlahkan. Kalau perkalian, ini perkalian 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K, maka ini kita bisa ubah menjadi pangkatnya dijumlahkan. Maka ini menjadi 2 pangkat K plus 1 ya. Udah ini udah sama, maka 2K plus 3 itu lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Ya, ini sudah sama ya. Dari asumsi kita bawa menjadi langkah, kita ubah menjadi ke langkah ketiga, maka ini sudah sama dengan langkah ketiga. Jadi ini terbukti ya. Seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.